Di dunia ini tidak ada orang yang tidak ingin ditinggikan. Bahkan dalam hubungan antara teman dan kenalan, atau ketika berbicara atau bekerja dengan orang lain. Tidak ada yang suka dipandang rendah, orang lebih suka ditinggikan. Karena alasan ini terkadang hubungan dengan orang-orang menantang dan membuat tertekan. Ini juga merupakan bagian tersulit dalam melakukan pekerjaan Injil. Adalah baik mengalah dan memperhatikan satu sama lain, tetapi ketika orang bersikeras dengan mengatakan ini benar atau tidak, itu benar, perselisihan dapat terjadi dan perasaan dapat terluka secara tidak sengaja. Tuhan berkata bahwa kasih adalah yang terbesar. Kasih memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Hati yang memikirkan rasa sakit orang lain daripada dirinya sendiri adalah hati Tuhan. Sulit menyerupai hati Tuhan, tetapi kalian harus diubah melalui kasih untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu, marilah kita menjadi kasih. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalian perlu rendah hati untuk mengakui bahwa apa yang dikatakan orang lain itu benar. Jika tidak rendah hati, kalian akan bersikeras pada jalanmu sendiri sampai akhir yang dapat dilihat sebagai keras kepala. Ketika kalian memperlakukan saudara-saudari dengan rendah hati, kalian akan ditinggikan pada akhirnya menurut firman. Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Karena Tuhan ingin kalian ditinggikan dan berhasil masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia memberi kalian banyak ajaran tentang kerendahan hati. Para anggota Sion adalah saudara-saudari rohani. Ini bukan hubungan atasan bawahan, tetapi hubungan antara kakak adik, yaitu keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak mereka ketahui, kalian mengajari mereka. Jika ada makanan lezat, membagikannya dengan mereka. Dan peduli apakah mereka merasa dingin atau panas. Inilah yang dilakukan keluarga. Sion harus menjadi tempat yang hangat dan nyaman di mana kasih keluarga selalu terasa. Saudara-saudarimu adalah jiwa-jiwa sangat berharga yang telah diselamatkan Tuhan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Di atas segalanya, dengan sukacita menyambut dan memperlakukan para anggota yang sangat disayangi Bapa, inilah menyenangkan Dia. Mereka telah menikmati kemuliaan di sorga, tetapi mereka turun ke bumi ini dan sekarang menjalani kehidupan yang sulit. Ketika kalian datang ke gereja dalam keadaan lelah dari pekerjaan dan seorang anggota penuh kasih yang menyerupai Tuhan dengan sukacita menyambut kalian, ini mengangkat semangat kalian dan memberikan energi. Sekalipun tampaknya tidak berarti, menyapa orang lain dengan ramah akan memberi mereka kekuatan dan kegembiraan bagi keduanya. Iman mereka semakin kuat dan muncullah hati yang penuh kasih untuk menyelamatkan satu jiwa pun. Seperti kata pepatah, Anda dapat melunasi 1000 hutang hanya dengan satu kata, satu ucapan dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Untuk melakukan hal ini, kalian harus merendahkan diri dan menjadi rendah hati. Jika kalian memiliki kerendahan hati untuk mengakui orang lain di atas kalian, salam akan keluar secara alami dan kalian akan menundukkan kepala.
Marilah kita jalani kehidupan iman dengan merendahkan diri dan meninggikan orang lain menurut firman Tuhan. Memberitakan kebenaran adalah kasih, tetapi dasarnya ialah kasih yang menghangatkan hati orang lain, bahkan secara jasmani. Bahkan jika seseorang menghasilkan buah tanpa kasih, pada akhirnya akan jatuh. Itulah sebabnya Bapa berkata, hiduplah dalam harmoni dan persatuan. Sebagai anak-anak yang diajar Bapa An Sang Hong, mohon menyapa orang lain dengan sopan dan berbicara dengan lemah lembut dan hangat. Daripada menggunakan perkataan yang menyakiti orang lain, mari kita hibur dan dorong, dan ucapkan perkataan yang baik dan bajik untuk membangun dan menyentuh hati orang. Dengan begitu, kalian akan menghasilkan buah yang berlimpah. Sama seperti semua pohon berbunga dan berbuah ketika dipupuk dengan baik, saudara-saudari akan memperoleh kekuatan dan berbuah ketika mereka mendengarkan perkataan yang indah dan bergizi. Taatilah firman Bapa dan lakukanlah Injil yang berkenan kepadanya. Sorga begitu indah dan penuh dengan sukacita, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Semoga kalian akan menjadi anak-anak kasih yang menghasilkan buah kasih yang berlimpah dan tinggal di kerajaan sorga untuk selamanya.